perlindunganku, bukanlah perlindunganku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2020 yang lalu, ketika pada awalnya kita mendengar di berita, ada dua orang warga negara Indonesia yang positif virus corona. Ya, kabar ini dengan cepat menyebar di televisi maupun media sosial. Sekian jam kemudian, berbagai informasi tidak berhenti mengalir masuk, yang kemudian diikuti dengan kepanikan dan ketakutan sehingga langsung menuju supermarket atau pasar-pasar terdekat untuk membeli bahan kebutuhan pokok dalam jumlah yang besar. Kepanikan dan kekhawatiran ini juga sempat saya rasakan dalam lingkungan saya di kampus pada waktu itu. Mulai dari ada ajakan untuk segera menyimpan stok kebutuhan, nasihat untuk menghindari tempat-tempat umum, dalam arti nggak boleh keluar. Jika keluar, harus langsung mandi dan tukar baju dan berbagai saran lain yang kadang juga berlebihan, ya. Selama sekian jam tiba-tiba kita seperti dibombardir dengan berbagai informasi yang membuat kita itu merasa takut dan khawatir. Bahkan seorang rekan berkata, informasi dan kepanikan ini tampaknya lebih menakutkan daripada wabah virus itu sendiri. Kepanikan ini mendorong orang-orang untuk tidak dapat berpikir jernih, bahkan juga melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Saya mengambil waktu untuk menenangkan diri pada waktu itu. Saat itu saya menyadari betapa lelahnya pikiran saya. Karena tidak semua informasi yang saya terima itu membangun dan berguna. Bahkan sebagian besar informasi itu justru membuat saya bingung. Bahkan semakin takut dan kekhawatiran yang terjadi. Bahkan kepanikan sekitar saya membuat saya juga seperti terus dikejar untuk mengikuti arus mereka. Tiba-tiba di tengah segala keriuhan itu, saya diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ia yang berkuasa atas dunia dan seisi dunia ini. Dia juga adalah Allah. Dia juga adalah Bapa yang baik dan setia menjaga anak-anaknya. Di dalam kekacauan dan ketakutan itu, saudara, saya diingatkan bahwa perlindungan sejati itu tidak datang dari strategi manusia saja. Bukan pula dari upaya kepanikan untuk mengontrol keadaan-keadaan itu. Tetapi hanya dari Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Jadi saat itulah saya teringat akan seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga menghadapi satu tekanan yang hebat. Bahkan nyawa menjadi taruhannya, Bapak Ibu. Hanya karena ia setia kepada Tuhan, hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Dia tidak melawan arus dunia yang sedang mengintimidasinya, tetapi tetap berdiri teguh di dalam ketaatannya, di dalam hatinya, di dalam imannya kepada Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Daniel. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 6, itu terkait tentang gua singa gitu ya. Tapi saya menceritakan sedikit di dalam latar belakang Daniel ini. Jika kita melihat latar belakang Daniel ini secara singkat, Daniel ini hidup di bawah pemerintahan Babilonia pada waktu itu. Melayani raja-raja seperti Nebukadnezar dan Belshazzar. Ya, kalau kita membaca di dalam pasal 5. Bahkan setelah tangan misterius itu menulis di dinding saat pesta Raja Belshazzar, Daniel ini menafsirkan tulisan itu sebagai penghukuman Tuhan. Sehingga pada malam itu Belshazzar itu mati dan kerajaan Babilonia jatuh ke tangan Media Persia. Maka mulailah satu pemerintahan Darius pada waktu itu setelah kerajaan atau Belshazzar itu mati. Jadi Raja Darius sebagai raja, yaitu orang Media Persia, itu baru sebagai raja atas wilayah kekuasaan bekas Babel pada waktu itu. Maka masuklah di dalam pasal 6 yang akan kita bahas pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel ini dikenal sebagai sosok yang jujur, ya, cakap, takut akan Allah. Karena keunggulannya itu raja bahkan mengangkat Daniel sebagai pejabat tinggi dari seluruh kerajaan. Kalau kita memperhatikan pasalnya ke-6 ayat 3 sampai ke-4, di situ dikatakan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi
Dan Daniel adalah satu dari tiga orang itu. Kepada mereka, para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Saudara, lalu apa yang terjadi yang dikasihi Tuhan di tengah keberhasilan Daniel pada waktu itu? Apa yang terjadi? Membuat para pejabat lainnya itu iri hati atau memiliki hati yang tidak baik kepada Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Untuk apa? Untuk menjatuhkannya. Tetapi mereka sama sekali tidak menemukan kesalahan Daniel. Kalau kita membaca kelanjutan di ayat kelima. Dan akhirnya mereka ini, para pejabat-pejabat lain tadi, mereka menciptakan satu jebakan. Untuk apa? Membujuk Raja Darius untuk membuat sebuah undang-undang bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah atau manusia selain kepada raja dalam 30 hari akan dilemparkan ke gua singa. Wah, saudara, Daniel tahu akan peraturan itu, ya. Ketika peraturan-peraturan itu telah dibuat, namun ia tidak berhenti berdoa kepada Allah, Allah yang benar. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-11 dia katakan di situ, ia tetap membuka jendela rumahnya ke arah Yerusalem dan dia berlutut berdoa 3 kali sehari. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi dia selalu berdoa sekalipun ada peraturan-peraturan tidak boleh berdoa kepada Allah, hanya kepada raja saja. Tapi dia tidak menghiraukan akan hal itu. Daniel selalu berdoa berlutut kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di situ di ayat 11, dia membuka jendela ke arah Yerusalem dan berlutut berdoa 3 kali sehari. Tapi yang dikasih Tuhan, akhirnya para lawan Daniel ini menangkapnya sebagai yang dia sedang berdoa dan melaporkannya kepada raja. Walaupun sebenarnya Raja Darius itu sedih dan ingin menyelamatkan Daniel. Tetapi hukum yang telah ditetapkan tidak bisa diubah lagi. Maka apa yang terjadi? Daniel dilemparkan ke dalam kuasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah terbayang bagi kita ketika kita dilemparkan seandainya di dalam gua singa itu. Pasti akan dimakan, bukan? Dimakan oleh singa-singa. Seperti itu juga mungkin Daniel pada waktu itu. Dia pasti merasa, wah, sudah hancurlah hidup saya. Tidak bakalan hibur lagi. Pasrah gitu. Karena singa-singa ini pasti pada lapar, menantikan makanan. Dan ketika dilempar, disitulah nyata perlindungan Tuhan kepada Daniel. Apa yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya itu, Tuhan mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga apa yang terjadi? Daniel tidak terluka sedikit pun. Bahkan keesokan paginya, Raja Darius bergegas ke gua dan memanggil Daniel. Ketika Daniel menjawab dengan suara hidup-hidup, Raja pun bersuka cita dan mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup, yang melepaskan dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, di dalam ayat 22, 23, dan 24 kalau kita baca di sana Bapak Ibu. Jadi inilah ketaatan Daniel kepada Tuhan. Sekalipun tekanan yang dia hadapi dari kepejabatan, jerakan-jerakan, bahkan juga dari pejabat-pejabat untuk menjatuhkan dia, tetapi Daniel di sini tidak goyah. Daniel selalu menyembah Allah yang benar. Dia selalu taat dalam satu tekanan yang ada di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mencoba menganalisis khususnya juga di ayat 4 dan ayat 5 ini. Pertanyaan saya di sana adalah kenapa ya tiba-tiba ayat 5 itu para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Ada apa sebenarnya? Dan ternyata pejabat tinggi dan kepala daerah itu sebenarnya cemburu kepada Daniel. Karena raja dengan begitu cepatnya mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi. Mereka iri. Ya.
Inilah yang menjadi sebenarnya fokus di dalam ayat ini. Pejabat-pejabat tinggi dan juga kepala-kepala daerah itu cemburu dan iri hati kepada Daniel. Lalu kenapa mereka iri? Karena Daniel menonjol secara karakter. Bahkan juga Daniel disukai oleh Raja Darius dan hampir ditunjuk sebagai penguasa seluruh wilayah. Bahkan juga mereka menyerang iman Daniel supaya tidak menyembah Allah yang benar, tetapi Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Dan juga mereka tidak tahan melihat orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka mencari celah. Bukan karena kesalahan, tapi karena kebencian yang bersumber dari dalam hati setiap mereka pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat, ya, saya teringat terkait hati yang tidak beres ini, ya. Hati yang memiliki satu kecemburuan dan iri hati. Jadi saya teringat ketika saya menyusun renungan ini, saya teringat ketika saya waktu masih SMP, Bapak Ibu. Pada waktu itu di kampung kami itu kan sedang memasuki masa satu kejayaan, khususnya eh, di rumah kami atau di keluarga kami. Memasuki masa-masa kejayaan, ya, yaitu kami bisa membeli kapal laut pada waktu itu untuk memancing, untuk berlayar. Dan pada waktu itu kami punya dua kapal, ya, dua kapal. Dan bisa diperkirakan kurang lebih ada 200 juta lah harganya semua. Jadi keluarga kami termasuk salah satunya yang mungkin Tuhan berkati dalam hal finansial dan juga ekonomi. Bahkan saat itu kami sempat melakukan yang terbaik untuk kemajuan usaha kami. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan waktu itu, ternyata ada orang-orang yang merasa iri dan cemburu. Mereka melihat kami berkembang cukup pesat, terutama dalam hal keuangan, dan itu menimbulkan rasa tidak senang di dalam hati mereka. Bahkan tanpa diduga, mereka mulai mencari celah dan cara untuk menjatuhkan kami. Salah satu tindakan yang mereka lakukan adalah menenggelamkan kapal kami. Ya. Kapal-kapal itu biasanya kami kasih atau kami parkir itu di tempat yang sudah dipasang jangkarnya bersama dengan kapal-kapal milik keluarga yang lain. Suatu malam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang iri tadi, ya, yang cemburu tadi itu memutuskan untuk memutuskan tali pengikat di dalam bagian mesin kapal kami itu. Sehingga apa yang terjadi? Air masuk. Dan akhirnya kapal pun tenggelam. Keesokan harinya kami mendapat telepon dari warga sekitar di situ di pesisir pantai yang memberitahu bahwa kapal kami itu telah tenggelam. Yang tampaknya hanyalah bagian atapnya saja. Sehingga kami pun segera bergegas ke lokasi. Dan di sana kami mengikatnya dengan jerigen pada sisi-sisi kapal agar tidak lagi tenggelam sampai ke dasar laut. Sehingga kapal itu masih bisa mengapung. Dan kami bisa meminta tolong dengan kapal-kapal yang lain untuk dapat menarik kapal kami yang tenggelam ini ke tepi pantai. Lalu kami kemudian berusaha mencari tahu siapa pelakunya, Bapak Ibu. Dan akhirnya sebenarnya kami mengetahui siapa orang-orang yang melakukan di balik semuanya ini. Tetapi apa yang kami lakukan? Kami memilih untuk tidak membalas. Kami memilih untuk diam saja. Kami hanya terus mendoakan orang ini. Untuk apa? Untuk diberikan dia satu kesadaran. Untuk dia berikan satu bahwa apa yang dia lakukan ini sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan juga agar Tuhan menegurnya dan menolongnya untuk tidak mengulangi satu perbuatan dosa yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, baik itu dari kisah Daniel dan juga kisah ini yang kami rasakan. Kalau bisa saya katakan, bagaimana sih sikap kita ketika kita melihat orang-orang yang lebih berhasil dari kita? Atau lebih dipercaya daripada saudara? Apakah kita merasa bersyukur atau justru merasa terganggu dengan hal-hal itu? Bahkan juga pernahkah kita ini tergoda untuk menjatuhkan orang lain secara diam-diam? Hanya karena
saudara itu merasa tersaingi, bukan? Atau mungkin saat menjadi korban dari tindakan iri hati orang lain, apakah saudara membalas dengan suatu kemarahan? Atau memilih mendoakan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita? Bahkan juga apakah saudara tetap hidup di dalam suatu kebenaran dan jujur seperti Daniel? Meskipun ada orang yang mencari-cari kesalahan saudara. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara sedang bergumul di dalam hal ini. Ya, akan tetapi saya mau mengatakan bahwa yang saudara butuhkan dari semuanya itu adalah hati yang teguh di dalam Tuhan. Hati yang tidak goyah oleh keberhasilan orang lain. Tidak terpancing untuk membalas satu kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa? Memilih tetap setia. Jujur kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Dan pastinya berserah penuh hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Karena tahu bahwa Tuhanlah yang melihat. Meskipun manusia tidak melihat keadaan kita. Bahkan hati kita tuh manusia itu tidak melihat hati kita. Tetapi Tuhan yang melihat. Tuhan mengetahuinya. Ya. Dan juga dialah perlindungan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada suatu konsekuensi bagi para pejabat, penjahat-penjahat itu pada waktu itu. Setelah Daniel selamat dari gua singa, karena perlindungan Tuhan, Raja Darius menyadari bahwa Daniel itu tidak bersalah. Dan bahwa ada pihak yang telah menipu dan memanipulasi hukum yang telah mencelakainya. Maka apa yang terjadi? Raja Darius ini bertindak keras. Kalau kita membaca di ayat 25, di situ dikatakan, Raja memberi perintah. Lalu orang-orang yang telah menuduh Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Sebelum mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu sudah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Jadi di sini para pejabat tinggi yang iri hati tadi menipu raja. Yang akhirnya mendapat hukuman yang mereka rancang untuk orang lain. Bahkan mereka tidak hanya gagal menjatuhkan Daniel, tetapi malah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Ya, kalau kita bandingkan di dalam Amsal pasal 26 ayat 27 di sana dikatakan, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa mengelindungi batu, batu itu akan berbalik menimpa dia. Jadi di dalam Alkitab hukum Allah itu tidak selalu datang dalam bentuk petir dari langit ataupun kutuk supranatural. Tetapi seringkali hukuman Allah dinyatakan melalui konsekuensi yang adil dari satu tindakan manusia itu sendiri. Dan dieksekusi melalui otoritas pemerintahan yang Tuhan isi. Lalu sebagai pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan mereka dihukum? Tuhan izinkan mereka dihukum karena motivasi mereka tadi jahat. Tuhan membela orang yang benar dengan cara yang begitu nyata. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sungguh hadir bagi umatnya. Bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita di dalam bahaya, Tuhan selalu hadir. Dialah perlindungan kita. Tuhan tidak mencegah Daniel untuk masuk ke gua singa itu. Ia tidak menggagalkan surat edaran. Ia juga tidak menghentikan para lawan Daniel. Bahkan Raja Darius pun tidak mampu menyelamatkannya. Di sini Daniel benar-benar dilemparkan di dalam gua singa yang sangat lapar itu. Secara manusia mungkin tidak ada harapan lagi untuk kita hidup. Tetapi inilah satu pertolongan Tuhan. Inilah satu perlindungan Tuhan yang begitu nyata. Disinilah pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Daniel. Bahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kami pada waktu itu. Dan sampai saat ini. Kita percaya juga bahwa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Jadi ini satu menunjukkan bahwa iman kita tidak diukur dari seberapa sering kita bebas dari masalah. Tetapi dari seberapa teguh kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Daniel tetap percaya walau tahu kemungkinan ia akan mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita juga sering berharap bahwa
Tuhan segera mengangkat kita dari berbagai pencobaan di dunia ini, bukan. Tetapi dalam kenyataannya seringkali Tuhan justru membentuk kita di tengah-tengah gua singa kehidupan itu. Di sana iman kita diuji dan disempurnakan. Di sana juga kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan justru di sana juga Tuhan menyatakan satu perlindungan yang begitu ajaib. Jadi jika kita jujur, mungkin sebagian besar dari kita pernah goyah, mudah menyerah. Bahkan saat ditekan pun mungkin kita sudah nggak berharap lagi kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada satu harapan kita kepada Tuhan, mungkin Tuhan tidak jawab. Dan mungkin dari situ juga iman kita goyah, Tuhan tidak menjawab. Ya udah saya tidak mau lagi menyembah Tuhan. Mungkin dari segi-segi tekanan juga di dalam keluarga kita, bahkan di dalam anak-anak kita, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan pekerjaan dan banyak hal. Dan mungkin juga ketika kita terlalu sibuk sehingga kita lalai bersekutu dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan Daniel itu, dia selalu bersekutu menyembah Tuhan. Dan ini satu motivasi yang begitu luar biasa, yang sangat baik, yang mungkin kita bisa teladani di dalam kehidupan kita ini. Sekalipun kita di dalam tekanan, bahaya, kesulitan, kita selalu memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan tekanan dunia yang tidak baik-baik ini, ada Tuhan sebagai perlindungan kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang selalu memberikan kita kelegaan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari semuanya itu percayalah dan teguh bahwa dari setiap masalah itu Tuhan hadir. Tuhan melindungi anak-anaknya. Bukan perlindungan yang bebas dari masalah, tetapi perlindungan dari penyertaan Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Di saat iman kita diuji oleh ketakutan, tekanan, dan situasi yang sulit, yang paling kita perlukan adalah keberanian untuk tetap taat. Seperti Daniel, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah gagal memelihara hidup saudara dan hidup saya dari orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita kembali, mengingatkan kita kembali untuk tetap setia meskipun goncangan dunia yang begitu hebat, bahkan godaan-godaan setan iblis, hal-hal yang ada di dunia ini yang penuh dengan kegelapan, itu menggoda kita. Tetapi kita percaya Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhanlah naungan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir di saat apapun kehidupan kita di dunia ini. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, satu kesempatan yang indah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Kami menyadari bahwa Tuhanlah perlindungan dan kekuatan yang selalu ada di dalam kehidupan Daniel pada waktu itu. Dan itu sangat nyata ketika Daniel dilemparkan di gua singa, singa yang begitu lapar mungkin, dan itu tidak sama sekali, singa itu tidak memakannya. Tetapi ini suatu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan Daniel. Dan mungkin kami di dalam dunia ini juga yang begitu hal, permasalahan, godaan, cobaan yang kami alami. Kami juga merasakan bahwa perlindungan Tuhan nyata. Sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keadaan kami. Bahkan ketika kami jatuh, Tuhan mengangkat kami. Ketika kami terletang, Tuhan kembali mengangkat kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga kami juga tetap berharap sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, bahkan Engkau selalu menolong kami di saat suka maupun duka, bahkan di dalam segala hal di dalam aspek hidup kami. Tuhan tolong kami, dan sekiranya firman-Mu ini hidupi di dalam hidup kami, sehingga kami selalu melakukan
kebenaran firman Tuhan di dunia ini dengan baik. Terima kasih Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan, saya persilakan.